Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai manajemen portofolio guna memenuhi mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang beranggotakan Mita Wulandari, Nadia Kusuma-Stuti, Kartikawati, dan Fitro Sri Muhidah. Preferensi yang ditentukan oleh investor. Manajemen portofolio yang kedua merupakan menetapkan kebijakan suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam mempertimbangkan kondisi eksternal seperti manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses atau industri dinamis yang karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer. Meliputi yang pertama mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi terdapat tiga yang dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran dan investor. Yang kedua, pemilihan sekuritas. Yang ketiga, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Meliputi yang pertama monitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input-input investor dan pasar. Yang kedua, menyeimbangkan atau rebalancing portofolio. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor masih terpenuhi. Yang selanjutnya ada perencanaan portofolio. Tahap awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio. Yang pertama, return ekspektasian, individual sekuritas. Input ini digunakan untuk membentuk return ekspektasian portofolio. Yang kedua, varian return individual sekuritas, dan yang ketiga, kovarian return individual sekuritas. Varian dan kovarian return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau resiko portofolio. Faktor-faktor yang menentukan input-input ini berasal dari diri investor sendiri, sasaran-sasaran, hambatan-hambatan, dan preferensi-preferensi, dan dari pasar modal dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, politikal, dan sektor yang relevan. Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio serta ekspektasi-ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam penentuan pembentukan portofolionya. Yang selanjutnya ada sasaran-sasaran investasi investor. Proses manajemen portofolio dimulai dengan menentukan sasaran-sasaran investasi investor. Sasaran-sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi ini menunjukkan tukaran antara return yang dituntut yang dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang harus dihadapi. Perbedaan return yang dituntut
dan toleransi risiko antar investor. Terdapat 7 tipe investor. Yang pertama individual, yang kedua reksadana, yang ketiga dana pensiun, yang keempat dana sumbangan, yang kelima perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yang kelima perusahaan-perusahaan bukan asuransi jiwa, yang keenam bank. Return yang dituntut dengan tipe individual tergantung dari siklusnya, sedangkan toleransi risiko tergantung dari siklus hidup. Misalnya lebih muda lebih tinggi toleransi risikonya. Tipe yang kedua reksadana dengan return yang dituntut yaitu variabel dan toleransi risiko variabel. Tipe yang ketiga dana pensiun, return yang dituntut tingkat aktuarial diasumsikan, toleransi risiko tergantung dari perkiraan pembayaran pensiun. Tipe yang selanjutnya dana sumbangan, return yang dituntut ditentukan oleh kebutuhan pendapatan sekarang dan kebutuhan pertumbuhan aktiva untuk menjaga nilai realnya. Toleransi risiko secara umum konservatif. Tipe yang selanjutnya perusahaan asuransi jiwa. Siklus hidup investor, return yang dituntut return lebih tinggi dari tingkat uang dengan margin yang cukup untuk memenuhi sasaran-sasaran biaya-biaya dan laba. Ini merupakan tingkat fase awal aktuarial juga penting individual. dipertimbangkan. Yang kedua, Toleransi fase risiko konsolidasi konservatif. Fase ini merupakan Yang selanjutnya pertengahan perusahaan bukan asuransi karir jiwa. dari investor individual. Return yang dituntut Yang ketiga, tidak ada minimumnya. Toleransi atau risiko fase belanja. konservatif. Fase ini Yang merupakan selanjutnya fase bank. akhir karir dan Return pensiun yang dari dituntut investor perbedaan suku individual. bunga. Yang Toleransi keempat, risiko giving variabel. phase atau fase memberi. Fase ini merupakan fase akhir dari umur hidup investor. Dari preferensi risknya, investor dapat juga dikelompokkan dalam bentuk investor penolak risiko, investor risiko netral, dan investor penerima risiko. Yang selanjutnya ada batasan-batasan investasi investor. Dalam pembentukan portofolio, investor pasti dihadapkan pada beberapa batasan. Batasan-batasan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas atau liquidity berhubungan dengan kecepatan suatu aktiva dijual dengan harga yang wajar. Yang kedua, ketersediaan aktiva. Ketersediaan aktiva berlawanan dengan likuiditas. Jika likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan menjual, maka ketersediaan aktiva lebih ke kemudahan dan kecepatan membeli suatu aktiva. Yang ketiga, horizon investasi. Horizon investasi dan usia mereka yang berbeda, kultur yang berbeda, pekerjaan dana yang diinvestasikan, lingkungan yang berbeda, regulasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang keempat, peraturan selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi investasi dengan berbagai peraturan. Tahap selanjutnya setelah selesai menentukan sasaran-sasaran investor, yang kelima, dengan batasan-batasan dan preferensi-preferensinya dan adalah menentukan kebijakan dan strategi investasi yang baik untuk investor institusi yang diatur oleh peraturan-peraturan. Biasanya diwajibkan untuk membuat pernyataan kebijakan investasi yang unik dapat
terjadi karena investasi merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kebijakan investasi yang diambil, termasuk di dalamnya informasi mengenai sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi dari dana yang diinvestasikan. Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang telah dibuat dan ekspektasi pasar modal, tahap selanjutnya adalah mengeksekusi portofolionya. Eksekusi portofolio artinya membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. sama dengan Terdapat beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio. Yang pertama, alokasi aktiva dan atau sebagai asset berikut allocation rumusnya. yang terkait dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Alokasi aktiva akan sangat tergantung pada faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya, seperti tipe-tipe aktiva yakni saham, obligasi, dan investment pasar uang. Dan berikut merupakan contoh soalnya. Perhitungan return di atas hanya melibatkan satu periode saja, yaitu antara waktu membeli portofolionya sampai waktu menjual portofolionya. Apabila melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return rata-rata dilakukan dengan cara rata-rata geometri atau rata-rata timbangan rupiah. Sebagai berikut rumusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Return sesuaian risiko. Apa itu return sesuaian risiko? Jadi, return yang tinggi saja belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Jadi, return yang tinggi itu bukan merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah juga dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return rendah ini disebabkan oleh risiko yang rendah pula. Jadi return yang tinggi belum tentu merupakan hasil investasi yang baik, dan return yang rendah juga bisa dikatakan hasil investasi yang baik, tapi jika risiko yang disebabkan itu rendah juga. Oleh karena itu, return yang dihitung perlu disesuaikan dengan risiko yang ditanggungnya. Jadi harus ada penyesuaian return dengan risiko yang ditanggungnya. Beberapa model perhitungan return sesuai dengan risiko atau risk adjustment risiko adalah revert to variability, revert to volatility, revert to market risk, revert to disverification, Simpsons, alpha, M2, dan rasio informasi. Yang pertama, revert to variability atau Sharpe measure. Apa itu revert to variability? Ini kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran ini dilakukan dengan membagi return atau equity atau pengukuran dengan variability atau variability return portfolio. Jadi menghitungnya dengan membagi excess return dengan variability.
Nah, pengukuran kinerja dengan pengukuran Sharpe pada Sharpe itu revert to volatility atau pengukuran return. TR itu rata-rata return total portfolio periode revert to variability. Kalau RR itu rata-rata return aktiva bebas risiko periode tertentu. Beta P itu volatility yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. Terus TR non R itu return lebih atau access return portofolio. Nah, nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio. Semakin besar nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio semakin besar dan semakin baik. Jadi kalau RVOL-nya itu besar, kinerjanya portofolionya itu baik. Nah, terus trainer berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk mestinya adalah portofolio yang optimal. Maka risiko unik atau systematic risk dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah risiko sistematik atau systematic risk yang diukur dengan RIP. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perbandingan pengukur Sharpe dan pengukur Tenor. Jadi perbandingannya apa aja sih? Kalau pengukur Sharpe dan Tenor merupakan pembagi yang berbeda. Pengukur Sharpe menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan deviasi standar rating portofolio atau simbolnya tertulis itu ya. Sedangkan pengukur Tenor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur risiko sistematik atau beta portofolio. Jadi tadi kalau Sharpe itu menggunakan deviasi standar return portofolio, kalau Tenor itu menggunakan beta portofolio. Jika asumsi bahwa reksadana yang diukur adalah portofolio optimal, maka risiko unik mereka akan terdiversifikasi dan yang tersisanya risiko sistematik. Jadi yang risiko unik akan terdiversifikasi, jadi yang tertinggal atau yang tersisa itu tinggal risiko sistematik, sehingga risiko totalnya akan bernilai sama dengan risiko sistematik. Jika hal ini terjadi, yaitu reksadana yang diukir adalah portofolio optimal, maka kedua pengukuran ini akan memberi hasil urutan yang sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni reward to market risk. Nah, karena skala pembagi antara pengukur Sharpe dan pengukur Tenor berbeda, kan tadi dijelaskan bahwa pembaginya antara pengukur Sharpe dan Tenor itu kan berbeda. Nah, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Jadi hasilnya tidak dapat dibandingkan karena pembaginya saja sudah berbeda. Pengukur Sharpe menggunakan pembagi risiko total atau deviasi standar dengan skala persentase, sedangkan pengukur Tenor menggunakan pembagi beta dengan skala desimal. Jadi kalau Sharpe menggunakan risk total dengan skala persentase, kalau Tenor menggunakan pembagi beta dengan skala desimal berkisar nilai 1. Nah, nilai pembagi di pengukur Tenor ini akan dimodifikasi supaya mempunyai skala persentase dengan merubah risiko sistematik dalam skala desimal menjadi risiko sistematik dalam skala persentase. Jadi nilai pembagi di pengukur Tenor ini dimodifikasi mempunyai skala persentase dengan merubah risiko sistematik ke dalam skala desimal menjadi skala persentase. Jadi kan awalnya tadi skala desimal, nah ini diganti dirubah menjadi skala persentase. Nilai risiko sistematik adalah sebesar beta P pangkat 2 dikurangi omega M pangkat 2 karena pengukuran Sharpe menggunakan deviasi standar bukan varian sebagai pengukur risikonya, maka pengukur Tenor memodifikasi ini dengan menggunakan beta P dikurangi omega M.
pengukuran ini akan disebut dengan RMAR atau Reward to Market Risk sebagai berikut. Jadi rumusnya RMAR sama dengan TRP kurangi RBR dibagi beta P kali omega M. Nah, notasinya apa nih penjelasannya? Ya, RMAR itu Reward to Market Risk atau pengukur tenor modifikasian. Nah, BP beta P dikali omega M itu risiko pasar atau risiko sistematik portofolio dalam periode tertentu. Hasil dari pengukuran tenor yang dimodifikasi menjadi pengukur tenor modifikasian atau reward to market risk gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang reward to diversification. Pengukur reward to market risk atau disebut RMAR sebagai modifikasi dari pengukur tenor masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio adalah sebesar risiko total yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematiknya. Nilai ini adalah besarnya diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio. Semakin besar nilai diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio, maka semakin jelek kinerja dari portofolionya. Dengan demikian, reward to diversification atau RDIV dapat dirumuskan sebagai berikut dengan keterangan berada di bawahnya. Kemudian Jensen Alpha. Persamaan CAPM untuk portofolio yaitu sebagai berikut. Karena digunakan untuk mengukur kinerja historis portofolio, maka nilai ekspektasi yang dipersamakan CAPM dan nilai RBR diganti dengan nilai rata-rata historisnya, maka menjadi seperti berikut. Pengukur Jensen juga disebut dengan nama pengukur return diferensial oleh Jensen, yaitu selisih antara return rata-rata portofolio dengan nilai menurut CAPM sebagai berikut, atau dapat ditulis sebagai berikut dan selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan keterangan alpha P yaitu Jensen alpha, TRP rata-rata return portofolio periode tertentu, RBR rata-rata return aktiva bebas resiko periode tertentu, RM rata-rata return pasar periode tertentu, TRP dikurangi RBR rata-rata premium resiko portofolio, RM kurangi RBR rata-rata premium resiko pasar. Selanjutnya ada pengukur M2. Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur tenor dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Nilai dari M2 adalah sebagai berikut. Kemudian ada rasio reformasi. Pengukur lain kinerja suatu portofolio adalah rasio informasi. Pengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan resiko unik portofolio atau resiko non-sistematik portofolio yang disebut sebagai tracking error dari industri sebagai berikut ini. Nilai rasio informasi ini mengukur return tidak normal per unit resiko yang dapat diversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.